Terima kasih Anda kembali bersama kami dan saya tidak sendirian, ditemani lagi oleh Wiki Adrian ya. Betul sekali, dan kali ini kita akan membahas mengenai potensi bisnis startup penyedia bahan mentah kebutuhan industri. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Wendy Wijaya, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Proglix. Selamat pagi Mas Wendy. Pagi Mas, pagi Mbak. Terima kasih banyak Mas Wendy untuk waktunya. Mungkin kita kenalan sedikit dulu ya. Apa sih Proglix itu? Oke, Proglix itu sebenarnya merupakan sebenarnya nama Proglix itu adalah Procurement in One Click. Mungkin namanya kan agak sulit ya. Nah, Procurement in One Click. Jadi Proglix ini merupakan platform digital untuk pengadaan barang bahan baku industri. Oke, pengadaan barangnya adalah barang-barang baku ataupun barang mentah begitu ya, bahan mentah ya? Betul. Contohnya seperti yang saat ini kita mainkan itu seperti coil besi, baja, dan electrical. Electrical supplies itu seperti kabel. Oh baik, nah itu sejauh ini untuk kebutuhan di industri yang menggunakan bahan-bahan baku ataupun barang mentah tadi yang Anda sebutkan, itu seperti apa permintaannya ataupun mungkin kebutuhannya Mas Wendy? Oke, mungkin kalau kita lihat ya dari sisi ekonomi di Indonesia, sektor barang industri ini merupakan salah satu pilar ekonomi di Indonesia. Hal ini tentunya melambangkan pasar yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 250.000 bisnis kecil menengah itu yang memerlukan bahan baku untuk produksi. Nah, rata-rata omset mereka ini berkisar di 5 miliar sampai 500 miliar per tahun. Sehingga membentuk market untuk bahan baku industri di Indonesia sebesar 10 sampai 20 miliar dolar per tahun. Wow, baik. sangat signifikan begitu ya. Sangat signifikan dan juga kebutuhannya memang besar begitu. Nah, apa sih dari kendala yang mereka alami dalam memenuhi kebutuhan mereka akan bahan-bahan baku tadi yang Anda sampaikan di sektor itu, Mas Wendy, sehingga kemudian setelah ada Proglix gitu, mereka memang betul-betul membutuhkan platform ini. Oke. Dua masalah terbesar yaitu adalah yang pertama MOQ, minimum order quantity. Nah, itu sehingga mereka sulit mendapatkan harga yang terbaik, dan kedua ketersediaan stok. Mungkin kalau saya boleh cerita sedikit itu mengenai pengalaman saya, sebelumnya saya running small manufacturer. Kendala saya ini saya nggak bisa ambil barang langsung ke pabrik untuk bahan baku. Kenapa? Karena MOQ. Jadi saya harus ambil barang ke trader atau wholesaler. Akibatnya harga yang saya dapat menjadi tinggi, cost of production saya juga jadi lebih tinggi. Nah, ditambah lagi ketika saya melakukan PO ke wholesaler, seringkali wholesaler ini tidak punya stok. Karena stok yang mereka ada ini, mereka tidak akan menyetok barang ini sebanyak pabrik. Karena ada persyaratan pembelian volume barang begitu ya, yang kita butuhkan sebetulnya tidak sebanyak yang jadi persyaratan minimal pembelian itu begitu ya. Jadi harus membeli melalui tangan berikutnya begitu ya. Betul, Mas. Ini yang membuat Anda terinspirasi untuk mendirikan juga Proglix dan memberikan solusi tadi gitu ya, daripada membeli yang dalam jumlah banyak di Proglix nggak harus demikian gitu. Betul. Nah, solusi apa lagi yang ditawarkan dari Proglix? Oke, yang pertama kami menyederhanakan proses procurement-nya dulu. Jadi kita mendigitalisasi dokumen dari PO sampai tanda terima dalam satu platform. Itu kan basicnya. Kedua, masalah MOQ ini kami selesaikan ini dengan direct kerjasama dengan prinsipal. Jadi kami bisa menjamin pertama ketersediaan stok. Karena kami bekerja sama langsung, kami bisa mengagregat demand dari customer-customer kami. Sehingga kami bisa bekerja sama langsung dengan prinsipal, ketersediaan stok, dan harga ini kami bisa memberikan harga ke customer itu dengan yang terbaik. Baik, nah itu berarti bisa mendapatkan sebuah formulasi harga yang lebih menarik karena Anda bisa beli dengan jumlah banyak dan aksesnya langsung ke pabrik ya? Betul. Oke, nah sejauh ini tadi Anda sudah sampaikan apa saja yang Anda distribusikan begitu. Nah, industri mana saja yang nampaknya sejauh ini menjadi klien lah dari Proglix? Biasanya manufaktur ya, manufaktur kecil menengah yang memproduksi barang-barang industri. Seperti contohnya misalkan besi, saat ini baja, dan electrical. Mungkin contohnya kayak produsen baja ringan. Produsen baja ringan itu kan mereka punya mesin untuk mencetak. Nah, kami ini menyuplai coilnya. Jadi coil itu seperti kayak lembaran besi yang besar sekali. Kalau ditarik itu seperti kertas. Nah, kemudian dicetak
oleh mesin dengan produsen baja ringan menjadi baja ringan. Baja ringan itu kemudian dipakai untuk konstruksi pengganti kayu. Baik, lantas seperti apa kerjasama yang dilakukan dengan penyedia barang baku tadi? Karena kan pasti barang bakunya juga Anda peroleh dari produsen lain begitu ya? Betul. Oke, nah itu bagaimana cara Anda kemudian memenuhi spesifikasi bahan baku yang diinginkan oleh klien, Mas Wendy? Oke, nah dalam hal ini faktor yang paling penting adalah jaringan distribusi ya. Di mana saat ini kami sudah memiliki lebih dari 100 bisnis per bulan yang menggunakan solusi kami. Sehingga kami bisa mengagregat permintaan dari customer. Nah, langsung bekerja sama dengan prinsipal. Nah, dengan bisanya bekerja sama dengan prinsipal, kami tadi bisa menjamin ketersediaan stok menjadi lebih lengkap dan harga lebih kompetitif. Oke. Kemudian kedua dari segi transaksi juga kami saat ini sudah ada di kisaran 130 sampai 150 transaksi per bulan. Nah, hal ini membuat kami ini memanfaatkan teknologi, membuat software forecasting. Sehingga Proglix ini bisa menjamin ketersediaan barang dan kecepatan delivery yang lebih baik untuk customer kami. Nanti akan kita bahas lebih jauh, ini sudah profitable atau enggak, karena itu yang menjadi persoalan dari sektor digital saat ini ya. Baik, dan usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan ya Mas Wendy ya, dan bersama bersama kami akan segera kembali. Masih berbincang bersama dengan COO dan juga co-founder dari Proglix. Ini adalah industrial B2B e-commerce for raw materials gitu ya. Oke, nah sejauh ini untuk Proglix sendiri sudah seperti apa dalam hal operasional bisnisnya? Sudah profitkah atau kemudian masih ada di tahap mana nih Mas Wendy? Oke, dari sisi growth kami bertumbuh 50-60% month on month. Dan sekarang saat ini pun kami sudah EBITDA positif. Oh, sudah positif ya, padahal baru beroperasi di tahun 2022. Ya, sudah. Begitu sangat prospektifnya ya terkait dengan commerce for raw materials ini. Nah, 2023 targetnya seperti apa? Ya, kami ke depan ini tentunya pengen mengembangkan platform ini lebih besar lagi. Harapan kami untuk menjadi one stop shop untuk bisnis dalam pembelian bahan baku industri. Jadi balik lagi sesuai moto kami ingin buat platform yang bisa menyediakan barang di mana barang itu semua ada, semua bisa dan semua murah. Oke, sudah ada pendanaan sejauh ini? Sudah, kami sudah receive funding kami Agustus kemarin. Oke, tahapnya sudah di mana itu berarti pendanaan yang? Di seed funding. Oke, baik. Nah, itu pendanaan digunakan untuk apa saja dan adakah target-target pendanaan dalam waktu dekat, Mas? Oke, untuk perbesar jaringan distribusi dan pengembangan platform teknologi digital tadi software forecasting. Dan sekarang kami lagi fundraising lagi untuk Series A. Oke, tantangan utama yang ingin segera dilalui untuk saat ini di bidang yang dijalankan oleh Proglix ini sendiri. Oke, tantangannya saat ini kami lebih fokus untuk hiring ya, untuk membangun tim ini untuk menjadi lebih solid lagi, untuk tentunya kami melewati karena kami ingin bertumbuh lebih cepat. Jadi kami membangun fundamentalnya dulu sekarang, membangun timnya. Membangun teamwork. Kalau dari jurnalis bisa nggak, Bu? Mungkin bisa nanti. Mungkin bisa. Oke, ini Prisa agak-agak ngarep nih ya. Oke, baik. Terkait dengan apa yang Anda proyeksikan soal sustainability dari Proglix ke depan seperti apa, Mas Wendy? Oke, kalau kita lihat sih ini bisnis yang sustainable ya, karena ini bisnis yang udah lama sekali. Jadi kita mengimplementasikan teknologi ini untuk efisiensi, untuk mengembangkan bisnis jaringan distribusi lebih besar lagi menggunakan teknologi. Jadi kita pun menjual barang itu sesuai dengan margin industry standard. Ya, jadi industrinya mungkin agak beda ya. Karena ini B2B dan industri yang udah konvensional, tapi kita put teknologi. Oke, selama industri ataupun manufaktur masih beroperasional, maka masih ada kebutuhan akan keberadaan di Proglix ke depan, begitu ya. Mas Wendy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan sukses untuk Proglix. Sampai jumpa. Selamat pagi. Baik, dan kita akan tampilkan terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan perdagangan satu hari ini hingga saat ini. IHSG bergerak di zona merah, Jakarta Islamic Index juga berada di zona merah. Hal yang sama juga terjadi di LQ45 seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi.
Dan kita lihat pemirsa untuk saham yang menjadi top gainers ada Adaro dengan kenaikan 1,77% di 2.870, BP 3,23% di 160. BRIS juga menguat 0,88% di 1.715 dan Auto 7,77%, 1.665. Kapluses pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ada Boga yang melemah 0,41%, BBRI turun 0,62%, BBNI turun 1,38%, GoTo turun 2,48%. Pergerakan sektoral. Kita lihat ada energi yang menguat 0,93%, industri 0,38%, infrastruktur turun 0,92% dan teknologi turun 0,91%. Demikian update dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan perdagangan di sesi 1. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Power Breakfast kali ini. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sembodatu. See you in the morning.